Mana dia di antaranya? As-suhur, jangan lupa makan sahur ketika puasa. Daka sekalipun seteguk air, makan sahur jangan lupa. Nah, walau seteguk air, nggak lupa makan sahur. Ibu-ibu, kadang ibu-ibu dia yang menyiapin untuk suaminya. Lagu ya dia makan sahur, besurku, dak ada besur, makan sahur dak ada sekedi. Kenapa kok sangat dituntut makan sahur? Ada 3. Satu hikmah makan sahur itu apa? Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Kata baginda Rasul, makan sahur karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. 2, limukhalafati ahlil kitab, supaya puasanya kita amali kitab beda. Ahli kitab puasa iya, tapi nggak ada makan sahurnya. Kalau kita supaya beda makan sahur. 3 itu apa? Litaqawi ala shaum, agar takwat puasa. Nah, nih sunah-sunah puasa. Kedua, ingat daka-daka Anda seteguk air, silakan ambil airnya, minum. Berikutnya, takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Apa kenana? Sunnahnya nyaur dapat. Akhirkan makan sahur. Misalnya tinggal 15 menit sebelum imsak, silakan makan di sana. Bagi yang cepat makan. Bagi yang lambat-lambatan, ya mungkin 25 menit sebelum imsak makan sahur. Sejak kapan masuk waktu makan sahur? Sejak 1/2 malam. Muna tama setengah kalamnu tama makan sahur. Ya kurang lebih dari jam 11:30 lah. Itu jadwal makan sahur. Boleh makan 11:30? Boleh. Tapi sunnahnya ada yang nggak dapat. Apa itu? Takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Kenapa kok dianjurkan mengakhirkan makan sahur? Amun temangan sahur jam 1 dia makan sahur. Boleh? Boleh. Dapat pahala makan sahurnya. Lagu bare amun tepuasa. No kadang beruna jam balu rakyat tian doang. Lapar deh. Udah balai temangan sekolah. Lagu munda mangan rapat-rapat imsak, insyaallah boleh tahanlah, suwe tahan kajika. Nah, ya dah temangan sahur. Berikutnya, yusannu takhlil, ay takhlilu ma bainal asnan min baqayat ta'am ba'da suhur. Berikutnya kalau puasa, kalau selesai nyaur, hendaknya gosok gigi. Selesai nyaur gosok gigi, goyo, selesai nyaur tindo. Nggak tinduk selesai nyaur, gosok gigi. Supaya apa? Siapa tahu rarit no mesti ini bare. Kena ya ilangang si gosok gigi. Besok kalau seandainya rarit no mesti ini telan dan air liur dan si pertama terang arak mai no mesti rarit ini. Aman si pertama. Aku si kedua darah tadak mudah telan malik batal puasa. Makanya, gosok gigi sebelum salat subuh. Berikutnya, ta'jilul fitri 'inda tayakkunil ghurub. Jangan lupa ketika puasa itu ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Tapi kalau udah yakin masuk waktu. Benek maksudnya menyegerakan berbuka beruna terakhir sarkot deh ini aparan kurman. Deh nganau. Mun ngabang kenana. Nah, berikutnya apa itu? Ayyakuna fitruhu bitamri witra. Kalau berbuka make korma witir, ganjil 1, 3, 5, 7 dan berikutnya. Nah berikutnya, yustahabbu tatayyub li muridi shaum qabla tula'il fajri. Kalau ada orang yang mau puasa, sekarang dia ketika puasa dia pengen pakai minyak harum, maka hendaknya pakai minyak harumnya itu kapan? Sebelum sholat subuh. Atau bare selesai teh berbuka yang kunta aparana ngadu minyak harum. Nah, tapi kalau di lain berbuka itu sunnahnya pakai minyak harum ketika hadir majelis taklim, ketika teh ke masjid pakai minyak harum. Sunnah. Ini kadang di bedang minyak harum sekali setahun na tayek. Papa nahir raya dan ngadu si mama. Ndak. Pakailah setiap kali ke masjid, setiap kali pengajian.
Tapi kalau ketika puasa, kapan dipakai? Dipakai saat apa? Saat sedang. Ngapain? Sebelum subuh atau nanti selesai berbuka. Nah, berikutnya, ad-du'a indal iftar. Jangan lupa berdoa sebelum tesi berbuka. Angkat ima semendah. Apa doa anta? Ya biasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini banyak riwayatnya. Dhahaba dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, thabatil ajru insyaallah. Ada juga riwayat begitu. Nah, mundek tak tahu doain apa ta? Bau rabbana atina. Nu dah kata-kata yang bubu 5 kali. Belu kia kajik. Aku nak bajik engkat. Tok ini dengan dia tahu baca doa sedang laun. Bajik engkat. Berikutnya mau dia tahu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jari wah. Aku ndak lupa. Ya kadang ketika orang berbuka puasa itu kadang orang-orang tuh ngandeng sikir, tahlilan. Kenapa? Agar nemu keberkahan berdoa ketika sebelum berbuka. Berikutnya, tarkus syiba'il mufarrid. Munta berbuka, dendik berbuka sampai kelewatan besurna. Kadang orang awal-awal berbuka ini awal-awal puasa itu lain lapar tuh. Sehingga ni aku lapar ku nebui sama dia kolak tu mana? Balas dendam ya. Jangan keterlaluan, dilarang nih. Berikutnya apa itu? Sunnahnya. Ketika puasa itu apa? Hendaknya jelasan itu nih. Yusannu tarku dzauqit ta'am. Sunnahnya jangan sampai dia dulu gen ngerasa jangan ibu-ibu. Kanggo jadi ngerasa lagu makruh. Cara dia ngerasakan wah kayaknya kemarin selesai wah kumur aman. Lagu sebaiknya jangan. Makanya bapak-bapak jemaah mau lainan berasa jangan nu semendak papa dia berbuka dia ada kanggo remon. Kenapa? Siapa tahu ibu-ibu itu nggak ngerasain kanduknya, nggak ngerasain sayurnya, langsung masak aja. Ada kanggo remon bapak-bapak. Sabar, tambah sekedia parana. Sia kepe. Berikutnya, apa itu? Yusannu tarkul qiblati. Berikutnya ketika puasa, kalau bisa netula nyium senina teh. Emang gimana sih hukumnya nyium istri ketika puasa? Beda. Ada orang nanya sama baginda Rasul. Dalam hadis dijelasin. 2 orang nanya, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Yang satunya baginda Rasul, bagaimana hukumnya saya mencium istri saya di siang Ramadan? Kata baginda Rasul, boleh, silakan. Yang satu nanya lagi, baginda Rasul, bagaimana hukumnya saya pengen nyium istri saya ketika siang Ramadan? Apa jawaban baginda Rasul? Jangan. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Oh, dilihat para ulama. Yang nanya yang pertama itu dengan turun mesin, dengan toa, necium senina, ndara syahwat, ndara ginu ras-ras. Boleh, cium aja nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau tua, yang datang yang kedua, orang bajang, sekedi-kedi nyeterum, sekedi-kedi koneknya bagus sinyalnya, balak, nah cium senina, dah fatal barek pala puasa. Makanya sekarang hukum nyium istri tergantung kita. Namun masih tagel, bagus casan, dah jana bagus sinyal dah, dah kada toa. Kadang ada dengan toa papah mereri aja ya sunah-sunah Nabi dah. Apa turun ning masjid jadi ku bau na doang. Kan ada dengan anu. Ang kuat lu sinyal nu. Kaji-kaji nyeterum dah kada toa, ndak cium senina ada jemaah. Batal bare pala puasan deh. Itu tinggalin yang gitu-gitu. Ya sunahnya. Berikutnya sunnahna al-iktsaru minas shadaqah wa qiraatil Qur'an wa tawassu' 'alal 'iyal. Kalau ada sempat ada rezeki, banyak-banyak sedekah, berbagi. Kemudian i'tikaf, la siyama fil ashril awakhir. Banyak-banyak i'tikaf, terutama di 10 terakhir. Berikutnya sunnahnya apa itu? Al-ishtighal bil ilmi wal adhkar. Kalau ada waktu nuntut ilmu.
sunnahnya ketika puasa. Berikutnya apa? Sunnah berikutnya itu apa itu? Hendaknya ayyakula qiyamul layali Ramadan. Hendaknya sholat malam di bulan suci Ramadan. Apa maksudnya? Sholat tarawih. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Kurang lebih ada 3 pendapat. Yang pertama, sebagian besar para ulama mengatakan jumlah tarawih itu 20 rakaat. Pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan, sebagian mazhab Hambali mengatakan 8. Yang satu lagi, sebagian mazhab Maliki mengatakan berapa? 36 rakaat. Berarti arak balu, arak 20, arak 36. Beda pilihan. Kada tadu 20 tina gule balik balu ngenderu ene. Bembe jana. Aku itu si kuatang ta 20. Ini yang sangat dikuatin sama para ulama. Yang 20 ini. Nah, makanya nanti yang 20 ini kadang pasangannya agak cepatan imamnya dikit. Lagu ndak na gigi 4 alo endah angka. Gigi sayi lah. Ndak na nyerindu alunda. Nyerindu dalam artian ndak na ende palunda. 20 rahimakumullah. Mana kan? Allah minallahi wa ni'mah. Mana ndak? Al khalifatul ula radhiyallahu. Mana na? Beda dalil dah juga nong kadang baca-baca. Hah? Beda dalil dah. Oh, ada dalilnya. Itu ada dalam suatu riwayat. Dalil nakane. Amun arak dengan segera ngonong-ngonong karena ketika antara antara 2 tarawih. Apa dalam riwayat itu dijelasin? Riwayat Imam Muslim nomor hadis 883. Apa katanya? Dalam suatu riwayat dijelasin. Ma rawahu Muslim 'anis Sa'ibi ibn Yazid anna Muawiyah qala lahu idza shallaital jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika alla tusalla salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Apa kata baginda Rasul? Kalau mau sholat, nyambung sholat yang satu ke sholat yang lain, jangan langsung-langsungan. Misalnya tadi kan kita sholat maghrib, pengen sholat ba'diyah maghrib, maka semestinya baiknya jangan sholat ba'diyah di tempat pelunggu sholat maghrib yang tadi. Ini ada sholat maghrib nih. Kalau pengen sholat maghrib lagi, ada sholat ba'diyah gitu. Sholat ba'diyah, maka ada 2 cara. Pertama, natakallama, ngomong. Walau sedikit. Apa yang kita omongin? Ya zikirlah. Istighfar, sholawat, baca zikir, berdoa. Itu yang kita lakuin kalau mau ke sholat berikutnya. Zikir dulu sebagai apa? Sebagai lalang, penghalang, pembeda agar narak bedana sholat ini yang udah saya lakuin tadi. Kalau pengen sholat di sini lagi, hendaknya zikir sebentar. Makanya ada orang zikir. Mana zikirnya? Ya tadi baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah kan kadang Bilal sih. Ya itu dalilnya. Karena nggak mungkin Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Musik. Masa dengan musik kita dengan silui. Kan yang penting tengah raos. Pada kadang raos kan dia nyocok musik dan raosan lagi disebut. Makanya itu zikir. Yang kedua, au nakhruja. Atau mungkin cara yang kedua, kalau pengen sholat berikutnya supaya jangan sholat di sini, gimana caranya? Oh, caranya itu pindah tempat. Jadi selesai sholat leite, aku tene pindah, karing tene. Lagu kan dia mungkin setiap 2 rakaat pindah-pindah luntuh. Masa bayar dengan si tene tuh tono bare terakhir rakaat terakhir, telimudi tau.
Makanya kita pilih cara yang pertama. Mana itu? Hendaknya baca zikir, baca doa, baca sholawat. Ya pun arak dengan kadang bacana ketika jarak antara sholat tarawih yang ini sama berikutnya. Nah, ini kurang lebih sunnah puasa yang hendaknya kita ketahui bareng-bareng. Oke, maka selebihnya